Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, subscriber, netizen, Pak Gaul yang budiman, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, kewulijengan, keberkahan. Yang sedang sakit selalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang sedang punya masalah dalam hidup, mudah-mudahan diberi penyelesaian mudah menurut Allah. Mudah-mudahan semua diberi tambahan rezeki yang halal, baik dan nyata dari segala penjuru yang Allah kehendaki dan dimudahkan ikhtiarnya. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, sebelum saya membuat konten, saya menyampaikan terima kasih atas silaturahim beberapa netizen yang jauh dan mau datang ke PG. Kemudian yang ingin bisa amaliyah sudah kami salurkan di mana Masjid Al-Husaini yang dekat dengan Anda. Silahkan bergabung di sana dan ikuti arahan daripada pimpinan majelis yang di sana. Amalnya sama, bentuknya sama, dan tata caranya pun sama. Ikuti. Pesan saya, tidak usah neko-neko. Ikuti, insya Allah, walaupun Anda kami salurkan ke Masjid Al-Husaini dengan Anda, sama dengan amaliyah yang dilaksanakan di Padepokan Gaul. Mudah-mudahan diberi kelancaran semua, manfaat, dan diberi hikmah daripada ketika melaksanakan amaliyah yang dari tahap demi tahap diberi kelancaran semua. Pemirsa, kali ini kita sudah masuk bulan Agustus, yaitu bulan Agustus tahun 2024 Masehi, di mana bulan Agustus adalah termasuk bulan yang istimewa bagi negara Indonesia, di mana di situ ada sebuah hari, sebuah tanggal yang kita peringati sebagai hari proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kalau nggak salah, Agustus tahun 2024 ini Indonesia kita syukuri, kita ulang tahun ini sebagai ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Kali ini saya ingin buat konten tentang suatu hal yang mencangkut daripada negara Indonesia. Kita sering melihat beberapa simbol negara luar sana, mungkin simbolnya ini, lambangnya ini. Lah Indonesia itu lambangnya adalah burung Garuda. Sangat terkenal ini, dari anak kecil sampai dewasa, kalau nyangkut Garuda, timbul giroh, timbul semangat bahwa itu adalah merupakan lambang negara Republik Indonesia. Nah, apakah burung Garuda itu tiba-tiba saja jadi lambang negara, atau ada kisahnya, atau mungkin dulu pernah ada burung Garuda ini, atau bagaimana kok sekarang digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai lambang negara? Kalau segi teori, segi tata cara kehidupan manusia, mungkin pemirsa yang hidup di Indonesia sudah banyak tahu tentang hal ehwal lambang negara Republik Indonesia. Tapi kali ini mudah-mudahan bisa kita gali sok gaibnya. Apakah burung Garuda itu betul-betul ada? Lalu sekarang di mana? Lalu bagaimana prosesnya? Kok bisa menjadi lambang negara Indonesia, dan maksudnya apa burung Garuda itu kok menjadi lambang negara kesatuan Republik Indonesia? Mohon doanya, mudah-mudahan ada makhluk yang tahu dan mau datang ke sini untuk bercerita hal ehwal tentang burung Garuda menjadi lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Kali ini saya ingin temani mediator saya, Mas Ahmad Fadlullah. Mana? Ganteng. Ganteng ya? Ganteng ya? Assalamualaikum Ahmad. Waalaikumsalam. Abang ganteng aja loh. Siap Mas Ahmad?
Siap, Pak. Siap, lama tidak ketemu kita Mas Ahmad ya. Nggih. Mas Ahmad dulu pernah sekolah di SMA? Pernah. TK pernah? Pernah. SD pernah? Pernah. SMP pernah? Pernah. SMA pernah? Ya, Soal burung Garuda ada tahu ya? tahu. Taunya apa yang kamu tahu burung Garuda? Ya, lambang untuk negara Indonesia. Taunya lambang dah toh. Ya. Tapi pernah kisahnya bagaimana itu burung Garuda jadi lambang negara? Pernah ada diceritakan sama guru Anda waktu itu? Belum. Belum. Cuma tahu bahwa lambang negara Rusia adalah burung Garuda gitu. Ya. Yang sayapnya ada sekian bulu. Itu artinya apa gitu ya? Yang paham enggak? Ya, Kalau aku tanya ingat kamu? lupa. lupa Ini aku pernah mendapat satu kisah cerita bahwa ternyata burung Garuda itu bukan sembarangan. Makanya itu tolong pinjam marga sampean. Mudah-mudahan ada muharib yang tahu dan mau bercerita. Pak Gari enggak kira? Nggih. Pak Gari ya, Pak Dewi. Pak Dewi, musik enggak boleh masuk. Betul yang asli yang masuk ya. Pak Gari dulu. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma sholli ala. Bismillah. Bisa meraganya Ahmad, dibentengi. Penyusup gak boleh masuk, gak boleh gaul di pagari. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini menjadi penyemangat kita untuk tetap cinta NKRI. Mas Ahmad ya. Bukan cinta si dia toh. Senyum-senyum. Ya siap makanya ya. Bersama Allah ya. Bismillah. Ya Allah. Sang Hyang, saya ingin tahu hal ehwal tentang burung Garuda yang sekarang menjadi lambang negara Republik Indonesia ya Allah. Saya mohon dihadirkan makhluk yang tahu hal apa yang ingin tahu. Bismillah. Assalamualaikum. Makhluk gaib yang tahu hal ehwal burung Garuda sehingga sekarang menjadi lambang negara Republik Indonesia. Saya mohon ke sini, tarik masuk ke tubuh ini. Dengan ilmu yang Anda punya, pengkhianat, penyusup atau yang menipu mengganggu tidak bisa masuk. Jadi yang masuk betul ada yang tahu tentang hal ehwal, cerita bagaimana burung Garuda sehingga menjadi lambang negara Republik Indonesia. Saya mohon hadir. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Bisa bicara manusia, Allah sambung ke suaranya. Otomatis bisa bahasa Indonesia. Bisa bicara bahasa Indonesia, sesuaikan dengan tubuh yang kau masuki. Wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kalau bohong atau bukan yang saya maksud, otomatis meledak. Sallallahu ala Muhammad. 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 Waalaikumsalam. Maaf saya kurang sopan. Biar agak enak ini, insya Allah saya tahu siapa ada sebenarnya masuk tubuh ini. Dengan sikap ini nggak apa ya? Capek enggak? Tidak capek. Udah terbiasa. Sudah terbiasa. Gagah sekali. Waalaikumsalam. Wadah ini kurang besar. Energi Anda menyesuaikan. Sallallahu ala Muhammad. Sesuaikan ya. Alhamdulillah. Karena kami ini manusia seperti ini bentuknya. Kalau kamu kan besar satu lapangan bola toh. Lebih. Lebih. Maaf ini saya kurang sopan. Dari mana satu bicara ini? Begini, maaf, yang masuk ke tubuhnya teman saya ini apa? Bercerita. Saya dari golongan siluman. Siluman. Terus? Berwujud seperti burung. Di mana burung itu? Tidak sama ukurannya seperti burung-burung yang bisa dilihat manusia. Karena usianya sudah tua sekali. Di mana hewan-hewan, manusia-manusia maupun gaib-gaib yang hidup di masa lampau itu ukurannya besar-besar, bukan seperti manusia-manusia, hewan-hewan yang hidup di saat ini, zaman ini.
Masya Allah. Maaf saya ganggu ya. Kalau aku boleh panggil nama, siapakah gerangan dan berapa usia Anda? Cukup lama usia saya. Jadi manusia berapa tahun? Kurang lebih 7.000-an. 7.000 tahun terus? Namanya siapa? Panggil saja siluman burung. Siluman burung, tak panggil Mas Siluman Burung, Mbah ya, Mbah Siluman. Nah, ini bentukmu seperti apa kok begini itu? Saya sedang bersantai dan tidak mengepakkan sayap saya. Betul seperti burung gitu. Seperti burung ya. Terus ini, kalau aku nyuguhi Anda mau nggak, Mbah Siluman Burung? Silahkan. Bismillah ya Allah. Makanan yang paling suka ya Allah, hadir depannya kun fayakun huwallah, silakan. Biji-bijian ke apa? Saya nggak tahu, silakan wujud nyata. Wallah, silakan dinikmati dulu. Aku juga mau ngopi merokok. Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda bentuk burung berarti nggak merokok ya, Mbak Siluman ya? Saya tidak terbiasa merokok. Siap. Makan hanya secukupnya saja. Siap. Mbah Siluman, ini kan aku hidup di negara Indonesia ini, ya. Yang alhamdulillah bulan-bulan Agustus itu merupakan bulan istimewa buat kami. Itu merupakan bulan di mana negara kita mengumumkan daripada kemerdekaannya. Nah, kemudian negara itu ada sebuah lambang berbentuk burung. Kalau kita zaman sekarang dibilang burung Garuda. Nah, aku ingin tahu, kalau segi manusia bisa diceritakan lah, tapi nggak detail itu. Cuma saya penasaran, kenapa kok burung Garuda itu menjadi lambang negara? Saya mohon pada Allah dan izin beliau, ternyata Mbah Siluman Burung yang datang masuk ke tubuh ini. Berarti kan Mbah tahu kan gitu. Nah, bisakah Anda bercerita masalah itu, Mbah? Ya, Bisa. siap. Kenapa negara Indonesia ini menggunakan lambang burung Garuda untuk menjadikan simbol bisa dikenali dari seluruh masyarakatnya. Karena di dalam lambang burung Garuda banyak makna, banyak tujuan, banyak visi dan misi yang tidak diketahui oleh masyarakat. Lambang burung Garuda bisa berarti lambang itu bisa untuk mengayomi masyarakat dan juga untuk ketertiban masyarakat yang sangat banyak. Dalam burung Garuda itu, karena yang saat ini hanya bahkan tidak bisa dilihat daripada manusia karena sudah berwujud gaib. Hanya manusia-manusia tertentu yang bisa melihat golongan gaib seperti saya ini. Dan manusia yang mencetuskan lambang burung Garuda juga bukan manusia sembarangan. Manusia pilihan, manusia yang ada mengarahkan dari manusia utama. Dari lambang burung Garuda itu menjadi simbol negara Indonesia, simbol mengayomi, simbol lambang kebesaran dari Indonesia itu. Tolong itu yang ganggu di mulutnya masih dibersihkan dulu, Mbah. Hanya Dibersihkan dulu, Mbah. Bersihkan dulu yang ganggu ini biar lancar ngomongnya. Sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan dulu. balik. Memang wajar ini. Kira-kira sih, Mbah. Dari mana itu, Mbah? Memang bertanduk. Bertanduk langsung. Ya. Alhamdulillah. Ini aku tertarik dengan Mbah sampaikan sekarang ini Garuda tidak bisa oleh orang umum karena bentuk gaib. Nah, itu berarti itu ada burung Garuda. Ya ada. Ada aslinya. Ada. Bisakah Mbah Siluman Burung bercerita soal keaslian daripada burung Garuda yang ada di Indonesia itu? Boleh cerita? Di usia saya yang sangat tua,
di masa lampau juga pernah membantu manusia. Dalam perjuangannya, saya juga patuh kepada manusia itu. Ketika manusia itu membutuhkan saya di dalam perjalanannya untuk perjuangan di dalam menyebarkan maupun membantu peperangan di saat itu, di kala itu, dalam waktu yang tempuh bisa sangat mudah, sangat cepat memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Dan ketika ada peperangan, saya juga membantu mengobrak-ngabrik pasukan dengan kekuatan gaib, mengepakkan sayap saya dan menciptakan kekuatan yang sangat besar. Itu yang pernah Mbak Sulaiman burung alami sendiri. Nah, enggak, maksudnya burung Garuda itu hidupnya zaman siapa ketika nyata itu? Mungkin baru-baru aja kah kok? Tidak. Tadi Mbak katakan besar, melebihi lapangan bola. Ya, kalau sudah dikepakkan sayap saya. Aku juga pernah mendengar itu bahwa burung Garuda aslinya kalau udah ngepakkan sayap itu besarnya melebihi dari lapangan bola. Itu betul Anda ya? Ya. Nah, ketika masih asli dulu itu zaman siapa dulu? Boleh cerita? Saya sebutkan kisi-kisinya saja. Cerita nggak apa? Ada orang-orang utama terdahulu yang terkenal, di mana bisa disebut orang utama yang menyebarkan agama Islam di dalam penyebarannya. Saya senantiasa patuh ketika dipanggil dengan panggilan khusus. Tidak boleh saya menyebutkan di sini. Ketika beliau berdoa, saya langsung menghampirinya dan tunduk dan patuh untuk disuruh apa saja. Waktu itu. Oh itu ini Mbak Siluman Burung. Ukuran Anda yang besar sekali. Nah, apakah Anda pernah mengalami masa-masa ketika ada banjir bandang Nabi Nuh alaihissalam? Ya. Nah, cerita. Waktu itu kan setahu saya kan semua daratan ini kan tenggelam semua karena banjir. Bagaimana masih hidup itu burung Garuda? Boleh cerita? Alhamdulillah. Jikalau waktu itu Allah menegur manusia-manusia yang tidak tahu diri, di mana banyak peringatan-peringatan sebelum banjir bandang itu. Manusia tidak percaya kepada manusia utusan Allah, di mana sudah menyampaikan dengan sebenar-benarnya, malah dicaci maki, dikucilkan, dan ketika itu Allah menurunkan bala, di mana hujan terus turun dan turun sampai berbulan-bulan. Dan ketika itu hanya manusia-manusia pilihan yang diselamatkan oleh Allah, dan juga burung-burung maupun hewan-hewan yang lain yang selamat naik di bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Itu ceritanya. Terus keberadaan burung Garuda yang sekarang jadi lambang negara itu bagaimana? Anda sendiri waktu itu kayak apa? Saya masih ikut dengan manusia yang hidup di zaman dulu, tapi saya menyepi. Oh gitu. Terus ini Mbah Burung Siluman, Mbah Siluman Burung. Saya lupa tadi menanyakan. Berarti keberadaan burung Garuda itu dulunya nyata kalau begitu ya? Ya. Nyata. Dan waktu itu, waktu zaman masih nyata dulu, ketika zaman-zaman sebelum banjir bandang Nabi Nuh alaihissalam, tadi kamu mengatakan Allah menegur orang-orang yang apa tadi itu? Itu orang mana termasuk itu? Jadi maksud Mbah? Ya. Kaum yang saat Nabi Nuh menyebarkan dalam keyakinannya. Tauhid. Ketika itu banyak manusia malah mengejek semua daripada ajarannya itu, semuanya disalah-salahkan. Dan ketika Nabi Nuh membangun bahtera yang sangat besar, malah dirusak. Tidak percaya, mana ada, di mana di saat itu jarang terjadi hujan, malah mengucilkan keyakinanmu itu salah, wahai
manusia, wahai malah dikatakan nabi palsu. Sudah saat itu manusia tidak ada yang percaya di dalam keyakinannya, dan Nabi Nuh tetap percaya berpegang teguh dalam keyakinannya, taat pada Allah untuk membuat bahtera, di mana bahtera itu yang akan diselamatkan oleh Allah. Gitu. Kalau golongan manusia itu kalau sekarang dikenal dengan golongan manusia apa itu, Pak Siluman? Ya, Sekarang coba dilihat, kalau sekarang dikenal sebagai bangsa apa itu mereka? Negara-negara apa itu yang ditenggelamkan itu? ya bangsa yang saat ini memusuhi. Nah itu saja. Maksudnya gimana maksudnya? Yang bangsa saat ini sudah menguasai di seluruh bumi ini. Oh. Di zaman ini, itulah. Enggak, waktu itu loh yang ditenggelamkan oleh Allah itu yang terkenal sebagai negara apa yang tenggelam itu? Jauh. Jauh. Nah, sekarang dikenal sebagai negara apa yang hilang itu? Mereka itu. Tahu enggak sampean? Saya tidak mau menyebutkan. Oh, enggak mau. Cuma Kisi enggak tahu. Jelas kamu hidup di masa itu ya. Ya. Melihat sampai sendiri yang begitu besar. Berarti waktu itu orangnya sudah besar loh. Besar. Sekarang ini manusia akhir zaman ini kan paling tinggi kan 2 meter. Tingginya ini udah tinggi sekali 2 meter. Waktu itu tinggi sekali kalau begitu. Oh. Terus zaman waktu Anda hidup, terus orang-orang hidup, Anda juga nyata bentuknya. Ya. Oh. Terus tinggalnya sampai di mana waktu itu kalau sekarang ini? Ya. Saya berasal dari sana. Sana. Saya sering bertempat tinggal di sana. Barat. Oh, oke, sebelah barat ya. Oke, terima kasih. Berarti pada nyatanya burung Garuda sebagai negara itu dulu yang hidup nyata zaman Nabi Nuh alaihissalam gitu ya? Ya, karena kalau saya muncul pasti tidak akan percaya. Ya saya tahu. Dan membuat mitos-mitos. Kita bahas yang kehidupan sampai nyata waktu itu gitu kan. Nah, terus sekarang ini, nah zaman waktu itu kan banyak binatang yang kena banjir pada mati kan. Anda sendiri kok bisa selamat, bagaimana ceritanya? Ya, alhamdulillah. Semua juga atas pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hewan-hewan yang lain yang memang sudah diselamatkan oleh Allah. Dan alhamdulillah ketika saya di saat itu diselamatkan oleh Allah, juga nanti ada sedikit tugas kembali di zaman-zaman sebelum itu atau sesudah itu. Karena di zaman sesudah itu saya juga mengikuti manusia, bantu manusia di dalam perjuangannya. Itulah Allah menyelamatkan saya ini untuk bertugas kembali membantu manusia di dalam perjuangannya. Allahu Akbar. Jadi maksudnya Mbah Siluman Burung ini diselamatkan dari banjir bandang Nabi Nuh alaihissalam itu ada tugas akhir zaman begitu kalau begitu. Dan di zaman akhir ini saya juga taat dan patuh ketika dibutuhkan untuk perjuangan. Siap, oke. Terus ini Mbah Siluman Burung ya. Ketika sampai selamat dari banjir bandang Nabi Nuh alaihissalam, itu Pak bentukmu juga masih bentuk nyata waktu itu? Masih. Bentuk nyata? Masih. Ketika masih nyata itu, orang utama mana yang pernah kamu bantu perjuangannya? Boleh cerita. Sekarang dikenal sebagai apa? Mungkin Raja Dzulkarnain kah? Atau apa? Boleh cerita? Ya, tidak saya sebutkan saja. Ya kisi-kisinya aja. Di mana manusia itu mempunyai kedudukan di sisi Allah. Yap. Dan di dalam perjuangannya saya juga membantu taat atas perintahnya. Karena di dalam tugas-tugasnya itu juga untuk mengayomi masyarakat, untuk menyebarkan dalam keyakinannya. Dah itu saja. Siap. Itu karena banyak rahasia-rahasia di mana rahasia itu belum terpecahkan dan banyak manusia yang mengandalkan logikanya. Mana mungkin seperti itu. Jadi pada intinya sampean hidup oleh Allah untuk membantu daripada orang-orang utama berjuang berikutnya begitu. Nah, terus kira-kira
Begitu ini saya tanya lagi, kalau Anda memang hidup zaman Nabi Nuh alaihissalam, berarti ada tahu dong, kisi-kisi yang sebutkan aja, di mana itu Bahtera Nabi Nuh dibuat? Sekarang ini kira daerah mana? Di gurun sana kah? Atau di timur sana jauh kah? Kira daerah mana? Ya, kalau untuk Bahtera Nabi Nuh dibuat, saya buat kisi-kisinya saja, di Pulau Jawa. Pulau Jawa, tengah, barat, timur? Di dalam pembuatan dan ketika sudah berlabuh itu beda tempat. Nggak sama kah? Tidak. Ya buat di mana buatnya? Buat di tengah, berlabuh di timur. Oi, tengah daerah ini. Sekarang ini. Yang banyak kayu-kayunya. Oi. Kayu-kayu itu sekarang yang dilihat manusia itu sangat kecil. Dulu besar-besar dan panjang-panjang. Itu berlabuhnya di daerah timur beda ini. Buat tempat tinggi itu. Nah, yang banyak pasir-pasirnya itu tidak akan ditemukan manusia. Iya, saya tahu, insya Allah. Jadi di Nusantara juga ya. Di Pulau Jawa. Oh iya, di Pulau Jawa. Terus ini Mbak Siluman Burung, perjalanan Anda mengikuti atas perintah Allah, membantu daripada orang-orang tampil berjuang, ya kan? Waktu itu bentuk nyata sampean bentuk masih bisa dilihat. Bisa dilihat. Mulai bentuk gue mulai kapan sampean Mbak Siluman? Ayo. Ketika di mana raja yang sangat agung, yang besar kekuasaannya, bisa melihat golongan gaib, bisa memerintahkan jin, bisa memerintahkan yang lain, mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Di saat itulah golongan kami tidak bisa dilihat manusia. Dan golongan-golongan gaib, golongan jin yang dilihat manusia di saat itu juga tidak diizinkan kembali untuk dilihat. Baiklah, setelah raja yang agung itu yang kalau di Nusantara apa gelarnya itu? Raja Bandung Bondowoso. Setelah beliau itu goib gak bisa dilihat lagi gitu ya? Maksud ada digoibkan juga waktu itu? Nah, oke. Tapi kalau untuk membantu secara gaib juga bisa mengangkut manusia dari satu tempat ke tempat lain. Siap, guys. Terima kasih hubungan saya, Mbak Siluman Burung. Terima kasih. Allahu Akbar. Kamu baik sekali. Loh, tanpa saya minta ya tolong dinulis sendiri lah. Ya, saya tidak enak. Oh gitu, siap. Adab sopan santun juga ajarkan. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau saya ngobrol sambil makan, itu kan tidak. Siap. Etika. Aku juga kurang sopan, maaf ya terlalu banyak pertanyaan saya Mbak Siluman ya. Berarti ternyata yang hadir ada sendiri kalau begitu. Kapan? Yang hadir ke sini berarti ada sendiri. Ini. Ya tak bahasa Garuda nih. Ya. Ada yang lain. Ada yang lain. Enggak, maksudnya saya ingin tahu burung Garuda kalau datang seperti ada yang asli ini kalau gitu. Ya tidak usah diperjelas saja. Iya saya tahu. Oke. Ini tadi ada yang mengatakan setelah Raja Agung yang di Nusantara sebagai Bandung Bondowoso itu akhirnya goib nggak bisa dilihat lagi kalau jenengan kan gitu. Nah berikutnya setelah ada digoibkan itu tinggal di mana dan orang utama apa aja yang pernah Anda bantu dalam bertugas, bercerita? Ya. Ketika di saat itu saya digoibkan tidak bisa dilihat manusia. Saya berpindah-pindah sesuai dari Allah memerintahkan saya mengikuti perintah-perintahnya untuk manusia kekasih Allah. Berpindah-pindah dari zaman kerajaan, dari zaman waliullah juga ada yang saya bantu. Oh, ini yang menarik, Mbak Siluman Burung. Dari timur, dari barat juga ada. Tapi saya hanya ada ketika ada tugas-tugas yang sangat rumit, yang sangat membutuhkan pemecahan waktu singkat, berpindah ke waktu-waktu singkat. Itulah saya membantu dengan senang hati, tidak terus-menerus. Oh siap, ya, gitu nggak semau yang Anda bantu gitu ya? Ya. Itu mutlak atas kehendak Allah, ada diizin untuk membantu nyata gitu. Nah, tadi ada mengatakan zaman kerajaan dan zaman waliullah. Nah, kalau zaman kerajaan itu kira-kira siapa yang pernah Mbak Siluman bantu? Cerita dong, kikisinya aja kalau nggak boleh cerita siapa namanya.
Dia seorang manusia yang saat ini dulu mempunyai tekad yang kuat untuk mempersatukan Nusantara. Allahu Akbar. Seorang panglima perang Hmm. dan juga seorang waliullah yang saat ini dikenal di bagian barat sana. Siap. Ya Allah, Masya Allah. Jadi maaf, kalau zaman kerajaan itu adalah beliau ini yang pernah ada bantu langsung. Allah. Terus seorang waliullah yang pernah ada bantu langsung pernah dinaiki adalah beliau ini. Allahu Akbar. Ya Alhamdulillah saya pernah dengar langsung cerita itu. Kalau nggak salah ngomong, kita pernah dialog juga sebelum ini ya. Sumpah yang dulu pernah dilakukan manusia zaman itu menyatukan bumi Nusantara di zaman akhir ini akan bersatu kembali. Siap. Berarti beliau itu yang pernah ada di Bantu. Atau kayak apa Bantu ya? Beliau naik ke kamu gitu? Hanya waktu-waktu yang sangat membutuhkan. Oh ya, saya tahu. Beliau naik apa kamu angkat pakai cakar yang besar itu? Punggung sini. Punggung. Nah, kecil beliau itu. Kamu besarnya serangan bola. Ya, secepat kilat saya akan membantu. Bus gitu. Aku ini kan tugasnya itu beliau itu juga banyak. Siap. Waktu itu ya. Terus ini saya pernah dengar cerita itu. Berarti seorang kesatria Nusantara yang itu pernah ada bantu, berarti seorang waliullah yang ada beliau di barat sana, Cirebon juga pernah ada bantu ya. Ya. Insya Allah. Terus ini, sekarang ini kan sudah di akhir zaman, dimakan dulu suguhan saya biar kamu semangat lah. Ayo dimakan dulu. Ya kalau kamu mengizinkan saya makan. Ya makan, habiskan. Kalau kamu tidak mengizinkan saya tidak akan makan. Sulah adab dan tata krama. Siap. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah melekat di masyarakat Jawa zaman dulu. Tata krama. Tata krama sudah menjunjung tinggi. Siap, nggih. Mbah Siluman. Sekarang kan udah masuk fase akhir zaman, ya. Kira-kira adakah tugas yang kamu tunggu lagi untuk membantu seorang untuk berjuang? Ada. Tapi rahasia. Ya, kisi-kisinya diceritakan? Di mana manusia itu manusia pilihan Allah. Yang akan menyatukan bumi Nusantara dan akan menyatukan dunia juga. Allahu Akbar. Itu saja. Siap. Karena banyak rahasia-rahasia yang tidak boleh saya ucapkan di sini. Siap. Terus ini. Kalau kamu bertanya, itu saya galakkan kamu. Tidak boleh. Ya siap. Sir itu. Ya, insya Allah saya paham siapa yang maksud itu. Jelaskan kisi-kisi Anda udah mulai ternyata. Terus ini, tadi sebelum datang ke sini masuk teman saya tinggal di mana sampean Mbak Siluman Burung? Masih berada di tempat barat. Oi, bukan dulu pernah tinggal di gunung itu? Ya di barat sana. Di gunung itu? Di atasnya. Oi, dekat sama pusat itu? Ya. Bilang di ujung sana. Berpindah. Oh, jadi mendekati secara jasadnya gitu ya. Allahu Akbar. Ini tanda-tanda kalau kamu di gunung itu apa yang bisa saya lihat tandanya ke sana? Ada awan kah? Saya tidak akan mau memunculkan kepada manusia. Ya, aku usil orangnya. Hanya manusia-manusia yang diperbolehkan. Iya. Bentuknya mungkin ada angin lisus atau apa gitu loh. Kan kepala saya besar sekali. Percuma saja kalau kamu saya bantu. Kamu mau pindah cepat kilat. Enggak ada bantu saya. Ya ini kan saya aja bercanda. Aku bisa apa saya? Kamu bercanda, saya juga bisa bercanda. Siap Mbak Siluman. Ini, jadi ini ngomong-ngomong kalau gitu kita pernah dialog dulu juga ya, pernah setahun 2 tahun lalu pernah jagung kita kalau begitu ya. Masih ingat kan? Masih. Allahu Akbar. Saya lucu orangnya ya. Ya kamu masih saja seperti itu. Jangan marah Mbak Siluman. Nah, ini kamu saking bangganya sebagai bangsa Indonesia Mbak Siluman. Harus bangga. Gitu. Negara Indonesia itu negara yang sangat kaya. Kira-kira karena masih ditutupi oleh Allah. Siap. Dari kekayaan itu. Siap. Berarti kamu sering menangis, ada rasa rindu kapan diperintah gitu ya? Sudah berkurang. Nangis. Kan. Apa? Saya menanti-nanti. Nanti. Jangan nangis di sini, aku gak kuat naik air matamu nanti. Ya nanti bukan sampean aja. Terus ini, oke terima kasih. Nah, ini
Bagaimana kok keberadaan Anda yang gaib itu kok bisa muncul atau sekarang digambar menjadi sebuah untuk lambangan negara Indonesia? Itu lewat apa ilham kah atau suatu penelitian ilmiah kah? Boleh cerita? Ya, Hmm. simbol lambang negara Indonesia. Hmm. Ada sebuah gambaran di mana gambaran itu terwujud daripada manusia kala itu mencetuskan simbol lambang Garuda, di mana Garuda merupakan tanda kemakmuran Siap. bagi yang menggunakan lambang Garuda. Merupakan titik awal kemakmuran dari negara itu. Kenapa bisa dijadikan simbol lambang Garuda? Oke, maksud aku gini loh Mbak, Anda kan gaib, kok tiba-tiba bisa terbersit di pikiran orang itu, bagaimana caranya? Manusia itu manusia yang memang dipilih Allah untuk menjadi orang yang punya kedudukan di Nusantara saat itu, dan mencetuskan lambang yang dibimbing oleh Allah melalui perantara malaikat. Jadi memberi khatir, bisikan gitu. Gambaran ilham gitu. Gambaran Garuda. Allahu Akbar. Ya, lambang yang sangat besar. Anda mengatakan orang utama menjadi negara itu berarti pertama kali itu orangnya? Saya tidak mau menyebutkan. Allahu Akbar. Karena begini, mereka sekarang kan banyak mengaku sebagai pencetus Garuda sebagai lambang negara. Yang benar yang mana ini? Yang benar ya di saat itu, bukan saat ini. Berarti orang pertama bagi Indonesia itu. Ya. Kan banyak yang aku sebagai turunan ini yang mencetuskan sebagai lambang negara itu, bukan itu. Banyak yang mengakui sisi. Tapi ya benar adalah orang yang utama negara pertama kali itu kalau begitu ya. Gambaran yang saat ini berbeda dengan zaman dulu. Memang zaman saat ini bisa dirubah lebih besar. Kalau zaman dulu memang kecil, tapi menggambarkan kekuasaan yang sangat besar, simbol yang sangat besar. Siap. Oke. Terima kasih Mbah Siluman. Ternyata keberadaan lambang negara Garuda Indonesia itu ternyata ada nyata dulu ya. Kisahnya seperti sampean ceritakan sendiri ya. Dan masih bertugas ini ya. Dan semua dalam rangka rangkaian untuk Nusantara gitu, Mbah. Ya. Sebelum kita berpisah, Mbah Siluman, Burung, adakah yang mau sampaikan ke dunia manusia? Silakan, Mbah. Ya. Banyak manusia yang saat ini mengaku-ngaku bahwa dia merasa benar, merasa pintar, mengandalkan logikanya, mengandalkan pikirannya. Itu bukan jaminan ketika manusia itu menginginkan pangkat, menginginkan jabatan untuk diakui dari kalangan manusia itu. Yakinlah bahwa kamu ketika mati akan dimintai pertanggungjawabannya ketika kamu hidup di dunia ini. Siap. Di fase akhir zaman ini banyak tipu-tipuan, banyak cara iblis menjerumuskan khalayak manusia, menjerumuskan golongan manusia, memecah belah manusia. Untuk dipecah belah, diadu domba, dan lebih berhati-hati lagi. Siap. Di akhir zaman hanya ada satu golongan yang diselamatkan, yang bisa selamatkan, hanya satu golongan itu. Siap, itu buat kami yang di sini. Mbah Siluman ada pesan? Tetap semangat dan istiqomah. Amin. Jangan mudah goyah. Banyak manusia yang mencaci maki, banyak manusia yang mengucilkan. Bisa jadi itibar ketika dulu Nabi Nuh alaihissalam siap. dicaci maki ketika menyebarkan keyakinannya, dan ketika disiapkan, diilhamkan oleh Allah menyiapkan batara, beliau hanya sibuk memerintah, menjalankan perintah yang Allah perintahkan ketika di saat itu. Masya Allah. Dan ketika balak diturunkan, hanya manusia pilihan Allah yang selamat. Masya Allah. Pun di akhir zaman ini lebih banyak berhati-hati. Dan ketika sudah seperti itibar zaman dulu, tidak berhati-hati, fokus memperbaiki diri, dan bawa jalan yang benar, bawa syariat yang benar, hanya golongan yang selamat itu. Ketika balak bencana sudah turun melebihi di zaman itu kala Nabi Nuh
banjir yang sangat besar. Insya Allah, Insya Allah, mudah-mudahan ya Allah, satukan kami semua. Terus ini sebelum kita bisa lagi, Mbah. Berarti selama ini, walaupun betul goib, sampai tinggal di Nusantara kalau begitu ya. Ya. Nah, ini juga menyangkut sebelum kita tutup lagi. Ada satu lagi lambang negara Indonesia berupa bendera merah putih. Lihat, Mbah ya. 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 Apa yang bisa kamu ceritakan soal bendera merah putih itu sebagai lambang negara? Bisa ada goib lain, Oh, di mana golongan itu bukan golongan gaib seperti saya, kira-kira kalau yang mengilhamkan Mm-mm. pada manusia. Mm-mm. Karena ada yang menyebutkan Mm. ketika lambang negara merah putih Mm. akan digunakan oleh sebuah negara, di mana negara itu Mm-mm. yang akan menjadi berdirinya awal kokoh di saat zaman yang kisi-kisinya itu. Siap, Game. Insya Allah, mudah-mudahan nanti Allah mengizinkan, pas izin beliau, ada goib yang tahu soal merah putih itu, Mbak ya. Ya, bukan saya sepertinya. Siap, G. Terima kasih, Mbak. Sebelum kembali bertugas ke gunung itu, sambil menangis, menunggu rindu, habiskan dulu suguhan saya. Kamu jangan mengingatkan saya. Bukan sampai enak yang rindu. Udah, saya masih kenyang. Oh, udah, silakan Mas Korsopan, Mbak Siluman, G. Sambil Anda kembali ke tubuh ini yang jelek baru sekalian, G. Silakan. Ya, Siap. saya kembalikan. Nanti saya juga akan langsung saya kembalikan ke orangnya. Siap, Saya G. sekalian keluar dalam saat ini. Siap, G. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Allah. Normal lagi. Normal, Mas? Bun. Enak? Bun. Enak, G. Alhamdulillah, demikian pemirsa obrolan saya makhluk goib yang masuk rumah Ahmad yang bercerita tentang hal ihwal, kisah burung Garuda yang sekarang menjadi lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Ternyata begitu kisahnya, kalau nggak salah 3 tahun ya sudah bisa buat konten, isinya lebih sama, bahwa dulu itu nyata bentuknya zaman hidupnya ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam, dan sampai sekarang katanya masih ada tugas lagi untuk bertugas di akhir zaman ini. Pemirsa, semua rangkaian kehidupan manusia, semua keadaan di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki Allah. Apabila Allah mengendaki pasti akan terjadi, walaupun seluruh makhluk dan akal manusia menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila ini satu kebenaran, itu mutlak dari Allah datangnya, kan berarti mutlak milik Allah. Di sini banyak kekurangan, banyak kelemahan, itu karena kelemahan dan kekurangan kami yang di sini. Mudah bermanfaat. Tetap semangat Nusantara. Pesan terakhir, perbaiki dulu pribadi masing-masing. Kurangi berbuat dolim. Sekarang keadaan dunia nyata sudah seperti ini. Bersyukur bagi mereka yang sudah mendapat hidayah dan tahu kemana arah hidup ini. Mudah bermanfaat. Terima kasih. Salah kata, salah ucap, salah sikap kami. Sekali lagi, tetap semangat Nusantara. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.